Pengaruh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data numerik. Data numerik disebut juga dengan data kuantitatif. Data numerik adalah data yang penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Hasil dari data numerik berupa angka-angka. Yang kedua adalah data kategori. Data kategori disebut juga dengan data kualitatif. Data kategori adalah data yang penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non-perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, dan story. Data kategori dibagi menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal secara umum dapat diartikan adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Data ini hanya mengelompokkan objek atau kategori ke dalam kelompok tertentu. Ciri-ciri data nominal yaitu posisi data setara, kategori data bersifat saling lepas atau satu objek hanya masuk pada satu kelompok saja, lalu kategori tidak disusun secara logis. Data ordinal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya. Data ini akan memberikan klasifikasi yang saling berhubungan dan bertingkat-tingkat. Tingkatan antara objek dalam data ordinal bisa berbeda-beda. Data ordinal biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ciri-ciri data ordinal yaitu posisi data tidak setara, kategori data saling berhubungan. Ini adalah jenis kelamin responden dari hasil survei kami. Dari 124 responden, 44 adalah laki-laki dan 82 adalah perempuan. Dan kita akan mendapatkan data seperti ini dengan frekuensi relatif 35,5 untuk laki-laki dan perempuan 64,5. Dari informasi umur responden yang mengisi memiliki umur dengan rentangan 17 tahun sampai 30 tahun dengan rata-rata yang paling banyak adalah 20 tahun. Dari data kita dapat melihat dari 124 orang yang masih melakukan aktivitas di luar ada 53 orang dan 71 lainnya masih mengikuti PSBB sesuai yang ditentukan. Alasan mereka keluar rumah ada yang untuk membeli kebutuhan, tuntutan pekerjaan, bosan di rumah, relawan COVID-19, hal yang mendesak, dan mencari sinyal. Rata-rata yang keluar untuk membeli kebutuhan, responden yang keluar rata-rata keluar dalam seminggu paling banyak adalah 2 atau 3 kali. Di lingkungan responden ada 26 orang yang masih mengikuti dan mentaati PSBB, 15 orang yang tidak mengikuti, dan 83 yang masih beberapa untuk menaatinya. Perasaan responden selama PSBB yaitu 70% merasa senang atau suka dan 30% merasa tidak suka. Responden yang keluar saat keluar rumah, 66% masih menggunakan masker, 30% kadang-kadang menggunakan masker, dan 4%-nya tidak menggunakan masker sama sekali.